Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil fillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli darratil ahmar. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya sedang berada di Masjid Ki Haji Ahmad Dahlan di jalan dekat Tuku Umar, di Kota Denpasar. Masjidnya adem, alhamdulillah, sejuk, tenang, menenangkan. Di antara kanan kirinya itu pura ya. Kita ketahui bersama bahwasanya Bali itu mayoritasnya adalah agama Hindu, tapi sesama beragama di sini sangat toleran. Ya, tidak cenderungan orang-orang yang intoleransi ya. Saya dapat beberapa banyak pelajaran yang berharga ya. Ketika di sini tinggal sudah hampir 2 minggu. Bahwasanya Allah memberikan atau menitipkan atau menyisakan Bali dengan Hindu dan agama-agama Nusantaranya itu untuk orang Islam, untuk umat Islam mengacak, berbenah diri dan mengambil hikmah pelajaran. Orang tua kita dulu zaman sebelum Islam datang itu yaitu agamanya Hindu. Dengan apalagi Hindu Bali itu Hindu Bali dengan adat Nusantara. Makanya orang Hindu India tuh bilang Hindu Bali itu tidak sesuai dengan Hindu aslinya. Karena emang Hindu Bali itu Hindu yang Hindu Pura Agung Parahyangan Nusantara ya. Menarik sekali di sini. Karena Hindu Bali itu hari rayanya ada Nyepi, kalau Galungan kalau di India beda lagi. Di sini Nyepi keteduhan berbarengan dengan alam, kalau di India beda lagi, rame-rame. Maknanya bahwasanya dulu kerajaan Pajajaran, Majapahit, Tarumanegara itu daerah wilayah-wilayah hutannya itu emang di situ banyak celeng atau babi, bagong bahasa Sunda. Maka tidak aneh mata pencariannya atau makanan sehari-harinya itu bagong. Makanya di situ ada peternakan celeng di Jawa Barat atau di Bogor. Jadi orang tua dulu sebelum masuk Islam itu pemakan celeng itu. Makanya di Bali ini masih banyak orang makan celeng. Ya itulah tradisi dulu makanan Nusantara. Namun dengan berkahnya kedatangan Islam, ya Allah melarang itu, mengharamkan itu namanya makan babi. Beserta dengan hikmah-hikmahnya. Ayo kita ambil hikmahnya. Kenapa Allah melarang babi? Kita nggak mau ngomongin cacing pita ya, itu udah nggak relevan lagi. Gini deh, ketika Allah melarang Nabi Adam mendekati pohon khuldi, itu Allah tuh hanya melarang tok, dah. Taati perintahnya Allah dah, tanpa memberi alasan karena ini A, B, C, D. Udah itu bentuk ujian taat gak di Nabi Adam. Namun qadarullah Nabi Adam tuh melanggar peraturan itu dengan ya bantuan godaan iblisnya. Akhirnya mendekati pohon khuldi dan memakannya itu pohon khuldi. Akhirnya Allah turunkan dalam surat Al-A'raf, Nabi Adam itu diberikan atau dicabut kemaluannya, rasa malunya telanjang bulat. Dan akhirnya ketika bertaubat di dalam tafsirnya, Nabi Adam itu kembali diberikan rasa malu dan diterima taubatnya, namun diusir dari surga. Kita kiaskan ya, ini perspektif saya. Nanti sampean atau saudara-saudara mau setuju nggak setuju bebas. Ini kan telaahan saya. Dikiaskan dengan konsep itu, pelarangan Nabi Adam terhadap mendekati pohon khuldi dan makan buah khuldi itu, dikiaskan dengan pelarangannya umat Islam terhadap babi itu. Tanpa kita kaji tentang masalah cacing pita atau apapun dan lain-lain, atau ada suatu kaum yang dikutuk dari kerak dan babi, itu bukan ranah saya membahas itu. Tapi ini kita pakai kiaskan. Orang yang sering makan babi itu kecenderungan kehilangan kemaluannya lebih banyak daripada yang tidak. Kita lihat studi di Amerika, orang yang berani melakukan seks bebas di Amerika di tengah jalan melakukan seks, itu orang-orang yang gemarnya makan itu, kehilangan rasa malunya, ya, cium-ciuman di tengah jalan. Sedangkan umat Islam Indonesia masih cenderung munafik. Orang semaling apapun dia malu ketahuan maling.
nggak mau disorot di tanda kutip ya, atau melakukan perzinahan tuh pengennya sembunyi-sembunyi. Meskipun itu cenderung munafik, cuman ini kita hikmahnya, rasa malu dicabut itu bahaya juga. Hah? Al-haya minal iman itu. Malu sebagian dari iman itu ya. Mungkin itu telahan saya ya. Allah simpan Allah sisakan Bali untuk memberikan pelajaran buat kita ya. Dan untuk memberikan ladang pahala. Bisa nggak mengislamkan Bali dengan cara-cara dakwah yang baik, toleransi, dengan cara-cara adab, ilmu ya. Dulu kan para wali mengislamkan Jawa itu dengan adab, ilmu, suri tauladan, uswatun hasanah, strategi pernikahan, bukan dengan bom kok. Yang konsep bom Bali kemarin yang dilaksanakan oleh Amroji CS itu menistakan agama Islam. Seakan-akan Nabi Muhammad mengajarkan itu, padahal tidak pernah sama sekali Nabi Muhammad memerintahkan membunuh orang tanpa alasan. Meskipun itu ada kemaksiatan, orang berbeda agama. Pak, zaman itu Rasulullah pun pernah dihina seorang Yahudi buta, orang Yahudi beda agama. Tapi Rasulullah tidak pernah memaksakan orang itu masuk Islam, membalas keburukannya dengan keburukan juga. Oke, mudah-mudahan dapat nalar yang baik. Wa taufiqi ila billah ali tawakkaltu wa ini wallahu muwaffiq ila aqwamit dari Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan SMK Muhammadiyah dan Pasar melaporkan waktu Indonesia Tengah jam 5 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.